Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kita selanjutnya untuk pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membawa tema atau dengan judul transaksi, spend money dan enter sales ya. Spend money itu artinya adalah pengeluaran uang, tetapi dalam hal ini adalah kita mencatat spend money itu yang berhubungan dengan pengeluaran uang kecuali transaksi pembelian, karena pembelian mempunyai pintu atau jendela tersendiri. Tetapi untuk spend money ini adalah yang berhubungan dengan biasanya operasional perusahaan. Baik, kita lihat materi kita ya. Di dokumen nomor 4 ya. Di sini ada voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil. Pertama-tama kita buka mayopnya ya, seperti yang ada di monitor. Kita pilih banking ya. Banking, nanti di sini di sebelah kiri ada spend money, di sebelah kanan ada receive money. Maka kita klik spend money. Kemudian setelah kita klik spend money, kita pastikan yang di atas ini, karena ini pengeluarannya pakai voucher kas kecil, maka kita ganti cash in bank menjadi petty cash ya. Kita pindahkan atau klik 2 kali. Kemudian baru kita ke check number ya. Check number itu adalah nomor bukti ya, nomor bukti transaksi. Di buku itu PKK 122 ya. PKK 122. Kemudian tanggalnya kita tabulasi. Tanggalnya kita lihat di sini tanggal 2 Desember 2015 ya. Tanggal 2 bulan 12 2015 kita tab. Baru nilai nominalnya di sini adalah 700.000. 700.000. Baik. Kemudian setelah 700.000 di cutnya kita abaikan saja. Kita pindah ke memo. Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran listrik bulan November ya. Pembayaran listrik bulan November. Kemudian kita tabulasi. Kemudian kita pilih beban listrik ya. Beban listrik telepon, water, elektrik ya 1200. Kemudian kita lihat, pastikan out of balance-nya 0. Di buku itu bukan beban listrik dan air, tetapi accrued expense ya. Artinya beban yang harus dibayar. Karena ini tagihannya bulan November, kita bisa langsung catat menjadi beban telepon atau beban listrik. Kecuali tadi misalnya bulan 12 kita belum mau bayar, tetapi nanti di bulan 1 kita bayar, baru kita boleh menggunakan account accrued expense ya. Setelah itu baru kita record. Untuk memastikannya kita lihat jurnal. Kita lihat jurnal tanggal 1 bulan 12 ya, kalau salah. Tanggal 1 12 2015. Di jurnal. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya belum tahu melihat jurnal secara disbursement receipt, kita klik tadi aja dari jurnal tadi ya. Dari sini kita klik jurnal, dia akan muncul. General itu artinya adalah untuk jurnal umum, disbursement atau pengeluaran kas, receipt itu adalah untuk penerimaan kas, jurnal penerimaan kas untuk sales, jurnal penjualan, sedangkan purchase adalah jurnal untuk pembelian, inventory adalah jurnal untuk persediaan. Kemudian kalau all adalah semua transaksi
yang disebutkan tadi. Baik, kita tadi disbursement, kita lihat tanggal 2 pembayaran listrik dan air sudah ada di sini, yaitu beban air 700.000 di debit, kemudian dibayar dengan Petikes sebesar Rp700.000. Begitu caranya untuk mencatat spend money. Lanjut kita untuk dokumen selanjutnya, yaitu dokumen nomor 5 ya. Dokumen nomor 5 yaitu kita lihat di sini adalah faktur penjualan. Berarti di sini adalah PT Prima Elektronik menjual secara kredit. Kita tahunya kredit karena ada kalimat kata kopi. Kemudian tujuannya kepada toko Karya Sejati. Baik. Jadi caranya adalah ini adalah jurnal transaksinya adalah jurnal transaksi penjualan. Maka kita klik sales, kita pindah yang tadinya di banking, kita pindah ke sales, kemudian kita pilih enter sales ya. Bentar ya, kita pilih enter sales. Nah ini dia, pilih enter sales. Ini panjang, ini kita pindah. Oke. Untuk customer di sini kita lihat adalah toko Karya Sejati. Customernya dulu kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih Karya Sejati, kemudian secara otomatis SIP nya itu secara otomatis ditulis oleh sistem. Kemudian kita lihat sini adalah invoice-nya ya. Invoice itu nomor transaksinya. Di sini F1201 ya, nomor fakturnya F1201 F12 1 ya, /01. Kemudian kita lihat tanggalnya. Tanggalnya di sini tanggal 3 Desember ya. Tanggal 3 bulan 12 2015. Customer PO-nya kita tekan saja, tidak masalah. Kemudian balik kita ke SIP ya. Nah, di sini nanti mahasiswa ada yang kendala. Biasanya formnya tidak seperti yang ada di layar monitor. Contohnya seperti ini. Bapak klik layout ya, layout yang di bawah ini. Pastikan ini adalah item. Kalau misalnya masih ada service seperti ini, nah, dia tidak, tampilannya lain ya, deskripsinya lain. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada kuantitinya, ada back ordernya, ada itemnya. Kalau ini kita lihat layoutnya, kita pilih item, kemudian kita pilih OK, baru dia kembali lagi. Kita lihat SIP ya. SIP-nya di sini adalah quantity. Di sini kuantitinya adalah 10. Kita klik saja 10, kemudian back ordernya kita lewatkan saja. Kemudian item number di sini kita PAC 07, kita klik aja PAC, dia akan muncul 06 atau 05 ya. Oh ya, 07, maaf, 07. Nah, 07. Kemudian secara otomatis akan muncul deskripsinya AC 400 watt. Kemudian harganya di sini kita jual, harganya 3.300.000. 3.300.000. Nah, kemudian diskonnya tidak ada, abaikan saja. Kemudian pastikan yang teksnya itu adalah PPN ya, jangan sampai no teks, tapi harus ada PPN. Kemudian yang kedua kita menjualnya 8 ya, 8 kuantitinya. Kemudian PAC 05 ya, PAC 05. Otomatis akan muncul keterangannya AC 600 watt ya, 690 watt. Bapak tulis 600, tidak ada masalah.
Kemudian keterangannya penjualannya 3.900.000. 3.900.000. Ya, pastikan teksnya kena PPN. Kemudian kita lihat ada di sini subtotalnya 64.200.000, benar. Freight itu artinya ongkos angkut ada sini 50.000. Jadi kita arahkan kursor ke arah freight, kita klik secara manual 50.000 saat ya 50.000. Kita lihat PPN-nya 6.420.000 sesuai dengan yang di buku. Kemudian total amount-nya 70.670.000 ya. Ya, balance due-nya 70.670.000. Baik, setelah itu kita record. Pastikan ini, maaf, breaknya ini jangan kena pajak ya. Di visual kita tidak ada kena pajak, jadi ini harus no tax. Kalau misalnya ini dijadikan PPN, maka nilainya tidak akan sama dengan yang ada di buku ya. Baru ini cash methodnya terserah, mau cash aja kita buat. Kemudian kita record ya. Nah, kita lihat jurnalnya tadi di sales ya, akan muncul seperti yang ada di layar. Baik, kira-kira seperti itu cara pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Kemungkinan minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, baru ada tugasnya itu merupakan akumulasi dari awal setelah UTS sampai dengan yang terakhir ya. Baik, demikian tutorial pencatatan untuk spend money dan enter sales. Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.